Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Adanya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi, perkenalkan saya, Astika Putri Wulandari, bersama teman-teman saya, ada Aulia Rahmawati, Diah Ayu Puspitasari, Giska Virgiana Putri, Kesya Agustia Sukarman. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Apa sih itu manajemen bisnis? Pengertian dari manajemen bisnis sendiri adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa diartikan juga sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan atau keuntungan. Tentunya, tidak semua perusahaan dengan mudah mengelola konsep manajemen bisnisnya. Berikut beberapa contoh perusahaan yang berhasil ataupun gagal dalam mengembangkan manajemen bisnisnya. Di antaranya adalah Saya, Aulia Rahmawati, akan menjelaskan tentang perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep dalam manajemen bisnis. Yang pertama ada Wardah. Latar belakang Wardah yaitu Wardah merupakan salah satu brand kosmetik yang ada di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1995 di bawah naungan PT Paragon Teknologi dan Innovation atau PT PTI yang didirikan langsung oleh Ibu Nurhayati Subakat yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT PTI. Wardah selalu mengedepankan kualitas untuk mendukung para perempuan tampil cantik sesuai dengan karakternya masing-masing. Ibu Nurhayati Subakat sendiri adalah seorang pengusaha kosmetik dan filantropis yang ada di Indonesia. Ia merupakan pendiri dan komisaris utama PT Paragon Teknologi dan Innovation atau PT PTI yang mengelola merek Wardah serta merek-merek besar lainnya. Menjadi pionir merek kosmetik halal merupakan cita-cita Ibu Nurhayati Subakat. Perusahaan tersebut menguasai sekitar 30% pasar kosmetik yang ada di Indonesia. Sejak awal, PT PTI berkomitmen untuk selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui visi perusahaan yaitu menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, serta mewujudkan pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, tidak heran produk Wardah bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dari kalangan remaja maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan munculnya keamanan pada kualitas yang dimiliki oleh Wardah, maka seseorang akan melakukan keputusan untuk melakukan pembelian. Alasan Wardah berhasil dalam manajemen bisnis, berikut beberapa keunggulan Wardah Kosmetik dibandingkan dengan produk lainnya yang menjadi kunci keberhasilan manajemen produk Wardah. Yang pertama, Wardah Kosmetik berkomitmen puluhan tahun untuk selalu mengedepankan kualitas dalam mendukung wanita tampil cantik sesuai karakternya masing-masing. Yang kedua, setiap penciptaan kosmetik dan perawatan kulit Wardah adalah hasil dari proses berteknologi modern di bawah pengawasan ahli serta dokter kulit. Yang ketiga, produk Wardah mengandung bahan baku yang aman dan halal diciptakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang menggunakannya. Yang keempat, sebelum produk Wardah launching adalah sebuah keseharusan untuk Wardah mengadakan blind test agar produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan aman, karena keamanan konsumen menjadi prioritas utama dan satu unsur yang tidak bisa diganggu gugat. Produk Wardah dari beberapa keunggulan Wardah di atas bisa jadi menjadi salah satu cara tersendiri untuk menarik konsumen memilih produk Wardah daripada yang lainnya, sehingga manajemen bisnis yang dilakukan oleh produk Wardah berhasil. Selanjutnya ada teknik marketing Wardah. Strategi yang dilakukan oleh produk Wardah yaitu dengan menggunakan 4 macam jenis strategi. Di antaranya, yang pertama, strategi penetrasi. Pasar Wardah menggunakan strategi ini dengan memproduksi lebih banyak lagi produknya
yang sudah dipasarkan. Tujuan dalam strategi ini yaitu untuk meningkatkan target penjualan yang akan membawa Wardah menjadi brand nomor 1. Selain memasarkan melalui media pasar, Wardah juga menggunakan media iklan dan promosi lainnya untuk meyakinkan pelanggan ataupun pembeli yang baru menggunakan produk Wardah. Yang kedua, strategi pengembangan. Produk strategi dalam mengembangkan yaitu dengan Wardah akan selalu membuat produk-produk baru yang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penjualan. Melalui tim proyek atau tim interdisipliner, strategi ini dapat mudah dijalankan oleh perusahaan dengan peluang berinovasi yang besar. Teknik marketing Wardah. Yang ketiga, strategi pengembangan pasar. Strategi ini bertujuan meningkatkan pemasaran produk yang telah ada untuk melewati pesaing-pesaing pasar baru dengan meluaskan pasar-pasar serta menciptakan produk baru maupun dengan menambahkan keistimewaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berkaitan dengan pernyataan bahwa Wardah bukan hanya untuk wanita beragama Islam, namun telah berkembang menjadi lebih maju yang dapat dinikmati oleh universal. Yang keempat, strategi diverifikasi. Untuk strategi ini, perusahaan mengembangkan produk baru khusus untuk para pembeli yang baru memakai produk Wardah. Ini bertujuan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan perluasan produk dengan memakai teknologi yang terbaru yang sesuai dengan zaman. Strategi ini dapat membawa keuntungan bagi perusahaan seperti Wardah. Membuka salon khusus jika dianalisis dengan kekuatan bersaing dari porter Wardah merupakan kompetitor yang sangat kuat bagi produk-produk kosmetik lainnya. Saya Giska Firdiana Putri. Saya ingin menjelaskan tentang perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Di sini ada sebuah perusahaan Yahoo. Latar belakang dari perusahaan Yahoo yaitu perusahaan internet ternama yang berpusat di Sunnyvale, Amerika Serikat, didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994 dan resmi dibentuk pada 1 Maret 1995. Yahoo adalah sebuah situs web terbesar di Amerika Serikat. Yahoo mengklaim bahwa situs mereka berhasil menarik lebih dari 0,5 miliar pengunjung setiap bulannya ke situs-situs yang memiliki 30 bahasa dari negara-negara di dunia. Seperti kebanyakan mesin pencari pada web, Yahoo pun versifikasi menjadi portal web pada akhir 1990-an. Yahoo, MSN, Lycos, Excite, dan portal web lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menyebabkan masing-masing portal web berlomba untuk memperluas jaringan layanan mereka agar para pengguna internet lebih lama singgah pada portal web mereka. Cara yang mereka lakukan adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang bisa menyediakan servis yang mereka inginkan. Pada bulan Juli 2012, Yahoo mendapat seorang CEO baru yang merupakan bekas salah satu petinggi saingan mereka. Alasan Yahoo gagal dalam manajemen bisnis. Menurut The Wall Street Journal, seperti yang dilansir oleh Gizmodo, Yahoo dilaporkan mempertimbangkan keputusan untuk menjual bisnis internet utama mereka, yang meliputi yahoo.com, Tumblr, dan Feed. Tentu hal ini menunjukkan bila Yahoo tengah mengalami keterpurukan yang cukup parah. Akan tetapi, nasib buruk yang menimpa Yahoo saat ini tidak datang begitu saja. Semua ternyata diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan besar mereka di masa lalu. 1. Melewatkan membeli Google 2 kali. Tidak banyak yang tahu bila Yahoo telah melewatkan kesempatan emas membeli Google, yang saat itu masih sama berupa star, sebanyak 2 kali. Tepatnya di tahun 1997 dan di tahun 2000. Dan di tahun 1997, Yahoo menolak membeli Google dengan alasan mesin pencari Google dibuat untuk memberikan jawaban paling relevan dalam tempo yang tepat. Aneh ternyata, saat itu Yahoo ingin netizen lebih banyak menghabiskan waktu di situs mereka, sehingga mesin pencari Yahoo didesain untuk menampilkan jawaban, email, atau bermain games. Nah, selanjutnya di tahun 2000, Yahoo kembali gagal membeli Google. Padahal waktu itu Yahoo sudah
mencicipi hebatnya teknologi mesin pencari Google yang diintegrasi ke mesin pencari mereka. Ironisnya, alasan kedua, Yahoo melewatkan membeli Google buat golong-golong kepada CEO Yahoo saat itu, Terry Semel, hanya menawar Google sekitar USD 3 miliar. Lanjutan yang nomor 2 yaitu tak akuisisi Facebook di tahun 2006, Facebook mulai tumbuh menjadi media sosial yang menjanjikan. Imbasnya, Facebook langsung menerima pinangan dari 11 perusahaan besar, mulai dari Google hingga Yahoo. Nah, kemudian Yahoo nyaris menemui kesepakatan akuisisi Facebook, tetapi ketika itu Yahoo mengalami goncangan di bursa saham dan membuat mereka menurunkan tawaran yang awalnya USD 1 miliar menjadi USD 875 juta. Tentu saja Mark Zuckerberg menolak tawaran itu dan kini Facebook menjelma menjadi jejaring sosial terbesar di dunia. Yang ketiga yaitu tolak dibeli Microsoft mantan CEO Microsoft Steve Ballmer. Di tahun 2008, Steve berupaya keras untuk membeli Yahoo. Ballmer pun mengajukan mahar sebesar USD 44 miliar pada Yahoo, namun tawaran itu buru-buru ditolak oleh Yahoo dengan alasan terlalu murah. Padahal saat itu bisnis Yahoo sudah mulai tidak sehat, apalagi posisi Yahoo sebagai browser paling banyak digunakan sudah digeser oleh Google. Akhirnya sekarang Yahoo justru berminat menjual bisnis internet mereka, kemungkinan besar dengan harga di bawah penawaran Ballmer dulu. Dan yang terakhir ada bentuk perusahaan yang tak jelas. Apakah Yahoo sebuah perusahaan teknologi? Sepertinya memang iya, tetapi ternyata pemasukan terbesar Yahoo dari iklan, sehingga mereka lebih pantas disebut perusahaan media. Uniknya cara operasi perusahaan Yahoo justru lebih mirip perusahaan teknologi. Model usaha yang tidak jelas ini disebut pakar komputer Paul Graham sebagai biang keladi perkembangan Yahoo yang stagnan. Yahoo seakan tak punya tujuan jelas. Imbasnya pun pahit. Yahoo gagal bersaing dengan perusahaan teknologi asli macam Microsoft atau perusahaan berbasis startup media seperti Google. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik marketing Yahoo. Yahoo gagal menentukan identitas pada waktu itu sehingga mengalami krisis identitas. Mereka terlambat mengakuisisi Google, Facebook, bahkan YouTube sebelum mereka berkembang, sehingga Yahoo mengalami kebingungan dan krisis identitas. Dan hal ini kemudian dimanfaatkan Google yang sangat fokus dan kemudian jadi tujuan pertama ketika orang ingin menemukan sesuatu. Sedangkan Yahoo sendiri pun sebenarnya masih bingung mereka mau menjadi apa, apakah perusahaan media atau perusahaan teknologi. Seperti halnya perusahaan media cetak yang kemudian sekarat, yang menggantungkan pendapatan dengan menjual halaman iklan. Demikian pula Yahoo, mereka dinilai terlalu lama melakukannya dan tidak punya visi serta teknologi periklanan masa depan. Akhirnya kalah total dengan Google. Lalu yang kedua yaitu tidak berhasil dalam periklanan Yahoo. Yahoo memang pernah mengejar ketertinggalan mereka dengan cara mengakuisisi Overture, perusahaan yang membuat teknologi pencarian iklan yang membuat Google sukses. Tapi Yahoo tak pernah sukses membuat kompetitor yang sepadan dengan AdWords dan AdSense yang jadi andalan Google. Pada tahun 2007, Yahoo telah jauh dalam ketertinggalan. Google semakin naik dalam bidang pencarian, ditambah juga Facebook dan Netflix yang juga menambah bidangnya di bidang media. Akhirnya perusahaan besar ini benar-benar sudah tidak mampu bersaing. Ketika Marissa Mayer ditunjuk untuk menjadi CEO di tahun 2012, Yahoo sudah kehilangan banyak peluang, uang, dan kepercayaan. Di sisi lain, kompetitornya justru makin meraksasa. Baik, jadi kesimpulan dari PPT yang kelompok kami buat yaitu jalan termudah untuk menghindari kegagalan adalah dengan cara mengenali kegagalan itu sendiri. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan. Di antaranya ada faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan.
Jalan terbaik ketika perusahaan mengalami kesulitan adalah dengan reorganisasi apabila prospek perusahaan masih baik. Sedangkan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan permanen dan prospek keuangan yang buruk, maka jalan keluarnya adalah melakukan likuidasi. Untuk dapat mencapai keberhasilan, maka pelaku usaha harus memiliki sifat profesional dalam setiap aktivitasnya ketika menjalankan roda perusahaan, dan pemenuhan terhadap standarisasi juga tidak boleh dilupakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.